I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti, NIM 2022 143090, kelas 3C Pendidikan Sekolah Dasar. Mata kuliah Strategi Belajar Mengajar SD, dosen pengampu Desi Andriani SPD. Di sini saya akan presentasikan hasil materi rangkuman saya tentang MK Strategi Belajar Mengajar SD untuk memenuhi tugas UTS. Yang pertama, prinsip-prinsip belajar dan mengajar dalam perencanaan pembelajaran. Prinsip-prinsip belajar dapat mengungkapkan batas-batas kemungkinan dalam pembelajaran dalam melaksanakan pengajaran pengetahuan. Karena prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran dapat membantu guru dan memilih tindakan yang tepat. Selain itu, dengan prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran, ia memiliki dan mengembangkan sikap yang diperlukan untuk menunjang peningkatan belajar peserta didik. Materi yang kedua, macam-macam prinsip pembelajaran. 1. Prinsip kesiapan. 2. Prinsip motivasi. 3. Prinsip persepsi dan keaktifan. 4. Prinsip tujuan dan keterlibatan langsung. 5. Prinsip perbedaan individual. 6. Prinsip belajar kognitif. 7. Prinsip belajar afektif. 8. Prinsip belajar psikomotorik. 9. Prinsip pengulangan, balikan kekuatan, dan evaluasi. Yang ketiga, implikasi prinsip-prinsip belajar bagi peserta didik dan seorang guru. 1. Perhatian dan motivasi. 2. Keaktifan. 3. Keterlibatan langsung. 4. Pengulangan. 5. Perbedaan individual. 6. Tantangan. 7. Balikan dan penguatan. Materi yang ketiga, landasan psikologi dalam pembelajaran. Landasan psikologis dalam pembelajaran merupakan fondasi penting dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi mengenai kehidupan manusia pada umumnya. Psikologi pendidikan adalah salah satu bagian dari studi psikologi yang fokus pada masalah belajar, termasuk kegiatan mengajar. Pemahaman yang mendalam mengenai landasan psikologis dalam pembelajaran dapat membantu para pendidik dalam merancang pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Psikologi tingkah laku. Psikologi tingkah laku merupakan bidang studi yang mempelajari perilaku manusia dan hewan secara nyata atau terlindung. Dalam konteks psikologi, tingkah laku dapat diartikan sebagai respon organisme atau individu terhadap rangsangan dari luar objek psikologi. Tingkah laku juga dikenal sebagai behaviorisme yang berpendapatan bahwa semua perilaku dapat dipelajari dan dinilai tanpa pertimbangan keadaan mental internal. Psikologi kognitif. Psikologi kognitif adalah cabang psikologi yang mempelajari proses mental seperti perhatian, penggunaan bahasa, ingatan, persepsi, penyelesaian masalah, kreativitas, dan corak pemikiran. Psikologi kognitif juga mempelajari bagaimana informasi diproses, disimpan, dan digunakan oleh otak manusia. Pendekatan psikologi kognitif memiliki beberapa ciri seperti fokus pada proses mental, penggunaan metode eksperimen, dan penekanan pada pengolahan informasi. Pengertian CPSA, pendekatan cara belajar siswa aktif, adalah suatu pendekatan yang menuntut keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar baik secara intelektual, emosional, maupun fisik.
Prinsip-prinsip pendekatan CBSA dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Keterlibatan siswa. Prinsip ini menekankan pada keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar yang nampak seperti diskusi kelompok dan keberanian untuk mencari kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses belajar mengajar. 2. Pengelompokan siswa. Guru harus memiliki strategi belajar mengajar yang sesuai dengan tujuan pengajaran serta materi tertentu. Ada materi yang sesuai untuk proses belajar secara individual dan ada pula yang lebih tepat untuk proses belajar secara kelompok. 3. Pengelompokan berdasarkan kemampuan. Guru perlu memperhatikan pengelompokan siswa berdasarkan kemampuan untuk memastikan efektivitas pembelajaran. 4. Indikator penerapan pendekatan CBSA. Untuk mengetahui apakah penerapan pendekatan CBSA dalam pembelajaran telah optimal, perlu diamati indikator-indikatornya. Keterampilan proses dalam pembelajaran. Proses pendekatan keterampilan. Proses pada hakikatnya adalah suatu pengelolaan kegiatan belajar mengajar yang berfokus pada pelibatan siswa secara aktif dan kreatif dalam proses pemerolehan hasil belajar. Koni 1992. Pendekatan keterampilan proses dapat diartikan sebagai wawasan atau panutan pengembangan keterampilan intelektual, sosial, dan fisik yang sumber dari kemampuan mendasar yang prinsipnya telah ada di dalam diri siswa. Prinsip-prinsip pendekatan keterampilan. 1. Kemampuan mengamati. 2. Kemampuan menghitung. 3. Kemampuan mengukur kemampuan. 4. Kemampuan mengklasifikasi kemampuan. 5. Kemampuan menemukan hubungan. 6. Kemampuan prediksi atau ramalan. 7. Kemampuan melaksanakan penelitian. 8. Kemampuan mengumpulkan data, menganalisis data. 9. Kemampuan mengkomunikasikan hasil. Metode mengajar yang berpusat pada guru. Metode pembelajaran berpusat pada guru adalah perencanaan pembelajaran dan instruksi berpusat pada guru. Dalam metode ini, seorang pengajar berperan dalam memberikan bahan ajar untuk para peserta didiknya. Pada metode pembelajaran berpusat pada guru, guru tidak hanya menguasai kelas secara monoton, namun guru harus cenderung mengaktifkan pemahaman siswa. Dalam hal ini, guru perlu melihat 3 komponen penting dalam melaksanakan metode ini, yakni 1. Menciptakan sasaran behavioral. 2. Menganalisis tugas. 3. Menyusun taksonomi instruksial. Metode mengajar yang berpusat pada siswa. 1. Metode studi kasus. 2. Metode demonstrasi. 3. Metode discovery. 4. Metode fungsi kelompok. 5. Metode bermain peran. 6. Metode tugas proyek. 7. Metode kunjung karya. Manfaat metode pembelajaran pada siswa. 1. Meningkatkan pemahaman. 2. Meningkatkan motivasi. 3. Meningkatkan keterampilan. 4. Meningkatkan partisipasi. 5. Meningkatkan daya ingat. 6. Meningkatkan kreativitas. 7. Pemahaman yang lebih baik. 8. Pembelajaran seumur hidup. 9. Penyesuaian individual. 10. Peningkatan retensi informasi. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.